Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, PJJ Informatika. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal atau yang juga dikenal sebagai distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang memiliki bentuk simetris berbentuk lonceng di sekitar nilai rata-rata. Dalam distribusi ini, sebagian besar data akan berada di dekat rata-rata dan jumlah data yang semakin menjauhi rata-rata akan semakin berkurang secara eksponensial. Karakteristik utama dari distribusi normal adalah rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Distribusi normal memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata, termasuk dalam bidang psikologi, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan rekayasa. Contohnya termasuk pengujian hipotesis, kontrol kualitas, penelitian pasar, dan sebagainya. Apa saja sifat-sifat distribusi normal? 1. Bentuk kurva berbentuk bel atau lonceng dan simetris terhadap garis vertikal pada min, seperti ini. Total area di bawah kurva adalah 1. Lalu kurva ini ditentukan sepenuhnya oleh dua parameter min dan standar deviasi. Sebanyak 68% dari data berada dalam satu standar deviasi dari min, 95%-nya dalam dua standar deviasi, dan 99,7% dalam tiga standar deviasi. Taksiran interval. Apa itu taksiran interval? Taksiran interval adalah rentang nilai yang dihitung dari data sampel yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Interval ini diberikan dengan tingkat kepercayaan tertentu, biasanya pada rentang 90% sampai 99%. Contoh kasus, sebuah perusahaan startup teknologi ingin mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi mobil yang baru mereka luncurkan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan survei pada 150 pengguna yang telah menggunakan aplikasi tersebut selama 1 bulan. Dari survei tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata skor kepuasan adalah 82 dengan deviasi standar 15. Itulah interval keyakinan 90% untuk rata-rata kepuasan pengguna aplikasi tersebut. Ya, langkah pertama menghitung tingkat kesalahannya dengan tingkat kepercayaan 90% tadi. Jadi di sini 1 dikurangi 0,90 diperoleh 0,10. Kita bagi untuk dua sisi distribusi, maka diperoleh 0,05. Menentukan nilai Z untuk tingkat kepercayaan 90%. Nilai Z untuk 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. Pada tabel distribusi normal standar adalah kira-kira 1,645. Langkah kedua, menggunakan formula interval kepercayaan. Itu dimana X strip sama dengan 82, ini untuk minnya, lalu Z A/2 sama dengan 1,645. Nilai Z untuk 90% tingkat kepercayaan, lalu ada simbol ini 15, ini merupakan simbol standar deviasi populasi, lalu N sama dengan 950, yaitu jumlah sampelnya. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus, maka akan diperoleh hasil akhir CI sama dengan 82 kurang lebih 2,02. Ini adalah interval kepercayaannya. Angka 3, batas bawah dan atas interval kepercayaan diperoleh 79,98, 82 dikurangi 2,02, dan 84,02. 82
tambah 2.02. Lalu langkah ketiga, diperoleh batas bawah dan atas interval kepercayaannya sebagai berikut. Ada 79.98%, yaitu diperoleh dari 82 dikurangi 2.02, dan 84.02% diperoleh dari 82 ditambah 2.02%. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 90%, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata skor kepuasan pengguna terhadap aplikasi tersebut berada dalam rentang 79,98 hingga 84,02. Ini memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana umumnya pengguna merasa tentang aplikasi tersebut. Hipotesis. Apa itu hipotesis? Dalam statistik, hipotesis adalah asumsi atau klaim yang dibuat mengenai parameter populasi. Uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk memutuskan apakah cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung klaim tertentu yang dibuat tentang populasi. Hipotesis ini umumnya dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek, dan hipotesis alternatif H1 yang menyatakan adanya perbedaan atau efek. Contoh uji hipotesis untuk alat ukur kadar gula darah. Sebuah laboratorium klinik ingin memverifikasi keakuratan alat ukur kadar gula darah yang baru yang mereka beli. Diketahui bahwa kadar gula darah yang diukur oleh alat tersebut mengikuti distribusi normal dengan varian 16 dan sampel yang diambil berukuran 36. Laboratorium tersebut ingin menguji hipotesis berikut. Hipotesis 0 yaitu 120 mg per liter, lalu H1 hipotesis 1 120 mg per dl. Lalu ada ketentuan tolak hipotesis 0 jika rata-rata sampel kurang dari 118 mg per dl atau lebih dari 122 mg per dl. Berapakah besarnya kesalahan jenis 1 dan 2 jika sebenarnya hipotesisnya itu jika sebenarnya 115 mg per dl. Kita masuk ke penyelesaian kesalahan jenis 1. Probabilitas menolak H0 kita ketika H0 benar. P salah jenis 1, P tolak hipotesis 0 1 itu 120, diperoleh hitungan berikut. P X kurang dari atau sama dengan 118 atau X lebih dari atau sama dengan 122 karena U sama dengan 120. Menggunakan formula Z-score diperoleh rumus sebagai berikut. Untuk X kurang dari atau sama dengan 118, maka perhitungannya sebagai berikut. Diperoleh angka minus 3. Lalu untuk X lebih besar atau sama dengan 122, diperoleh hasil 3. Jadi P X lebih kecil dari sama dengan 118 sama dengan Z lebih kecil sama dengan min 3 sama dengan 0,00135. Lalu PX lebih besar atau sama dengan 122 sama dengan PZ lebih besar atau sama dengan 3. Lalu 0, diperoleh hasil 0,00135. P salah jenis 1 sama dengan PZ lebih kecil atau sama dengan min 3 tambah PZ lebih besar atau sama dengan 3. Maka 2 kali 0,00135 diperoleh 0,0027 untuk kesalahan jenis A. Lalu kesalahan jenis 2, probabilitas menerima H0 ketika H1 benar. P salah jenis 2 sama dengan P terima H0 U
sama dengan 115, pas 115 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 122 karena U sama dengan 115. Untuk X kurang dari atau sama dengan 118 diperoleh hasil 4,5. Untuk X lebih besar atau sama dengan 122 diperoleh hasil 10,5. Jadi P X kurang dari sama dengan 118 sama dengan PZ kurang dari atau sama dengan 4,5. P X lebih besar atau sama dengan 122 sama dengan PZ besar atau sama dengan 10,5. Lalu diperoleh persamaan berikut. 1 dikurangi PZ lebih besar atau sama dengan 4,5, hasilnya 0. Kesimpulannya, alat ukur kadar gula darah yang diuji memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil dalam hal menolak hipotesis nol yang benar. Namun, alat ini juga sangat efisien dalam mendeteksi perbedaan yang signifikan jika kadar gula darah benar-benar berbeda dari nilai normal 120 mg per dl. Secara keseluruhan, alat ini dapat dianggap cukup akurat dalam mengukur kadar gula darah dan memiliki resiko kesalahan yang sangat rendah dalam pengambilan keputusan berdasarkan sampel yang diuji. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.